Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang insertion short. Jadi bagaimana dengan konsep dari insertion short ini? Oke, jadi di sini saya mempunyai data berupa angka dengan urutannya acak. Nah, jadi pada insertion short ini kita membandingkan angka yang setelahnya dengan angka sebelumnya. Bagaimana ya caranya? Jadi gini. Ketika dalam list indeks yang pertama ini tidak kita bandingkan karena dia sudah dianggap urut. Jadi kita langsung aja ke yang kedua nih. Nah, ketika sudah sampai kedua, kita bandingkan apakah 7 lebih kecil dari 3? Jawabannya tidak ya. Jadi angka ini tetap di sini. Nah, yang kedua, apakah 5 lebih kecil dari 7? Jawabannya adalah iya. Jadi kita pindahkan 5 ke sini. Kemudian kita lihat lagi yang 5, apakah lebih kecil dari 3? 5 tidak kecil dari 3 ya. Nah, ya sudah, kita lanjut ke angka setelahnya. 9 apakah lebih kecil dari 7? Jawabannya tidak. Maka dia akan tetap di sini. Nah, kemudian ke 1. 1 apakah lebih kecil dari 9? Jawabannya iya. Maka kita pindahkan. Kemudian 1 apakah lebih kecil dari 7? Jawabannya iya. Jadi kita pindahkan. 1 apakah lebih kecil dari 5? Jawabannya iya. Kita pindahkan. Terakhir, apakah 1 lebih kecil dari 3? Jawabannya iya. Kita pindahkan. Oke, jadi kurang lebih seperti ini konsep dari insertion short. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan implementasi dari materi insertion short pada bahasa pemrograman Python. Jadi langkah pertama, kita membuat fungsi untuk mengurutkan datanya dengan nama insertion short dan parameternya adalah data. Nah, kemudian kita melakukan perulangan dari indeks 1 sampai panjang data ya. Seperti contohnya tadi, kita cek satu-satu, yaitu seperti ini. Nah, dalam proses pengecekan tadi, sudah teman-teman lihat ya, di mana mulainya itu dari 1. Kenapa dari indeks 1? Karena indeks 0 atau elemen pertama itu sudah dianggap urut, teman-teman. Nah, jadi kita melakukan perulangannya dari indeks 1 sampai panjang data tersebut. Nah, kemudian di setiap perulangan kita menyimpan dua hal. Itu angka yang sedang kita cek dan menyimpan posisi indeks angka tersebut. Nah, seperti ini ya teman-teman. Current value. Ini untuk menyimpan angka yang sedang kita cek dan position index. Nah, jadi kita menyimpan posisi indeks dari angka yang kita sedang cek. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke proses pengecekannya, yaitu kondisi while. Nah, di kondisi while ini kita buat kondisinya seperti ini. Nah, di sini artinya apa? Artinya selama posisinya itu belum 0 dan angka yang sebelah kiri dari angka yang kita sedang cek itu masih lebih besar, maka angka tersebut harus digeser ke kanan. Nah, kode untuk menggeser angkanya itu seperti ini. Nah, jadi proses dari kode ini itu adalah angka yang berada di kiri akan digeser ke kanan dan posisinya akan mundur satu langkah untuk terus mengecek angka yang di sebelah kirinya ini. Nah, kemudian setelah sudah melalui proses ini dan menemukan angka yang di sebelah kirinya ini udah nggak lebih besar lagi, maka kita masukkan angka yang tadi disimpan di current value seperti ini. Nah, setelah ini maka angkanya ini akan dimasukkan ke posisi yang sudah terurut. Di contohnya, jika saya ada 1, 2, 1, 3, nah maka kita kan perlu memindahkan angka 1 ini, dimana angka 1 ini sudah memenuhi kondisi posisinya itu lebih dari 0 dan angka sebelah kirinya lebih besar. Nah, maka yang sebelah kiri ini geser ke kanan, artinya angka 2 bergeser ke tempat yang angka 1.
Begitupun dengan indeksnya berkurang 1. Jadi 1 dikurang 1, 0. Nah, maka setelah sudah seperti ini, kita masukkan angka 1 tadi ke posisi yang sudah benar, yaitu di angka yang pertama. Maka buat data position ini sama dengan current value. Jadi nanti angka 2 akan diisi dengan angka 1. Kita buktikan. Kita panggil fungsinya, kemudian print. Nah, maka sudah benar ya. Nah, di sini 213 menjadi 123. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan time complexity dari algoritma insertion sort. Yang pertama ada base case, yaitu terjadi ketika data sudah terurut dari kecil ke besar. Seperti contohnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi pada kondisi ini setiap elemen hanya perlu dicek sekali tanpa melakukan pergeseran. Sehingga time complexity-nya adalah ON ya. Nah, yang kedua ada average case. Average case terjadi ketika datanya ini kondisinya acak. Nah, di kondisi average case ini beberapa elemen nih harus digeser beberapa kali untuk menemukan posisi yang tepat. Nah, karena banyaknya pergeseran tadi itu, time complexity-nya jadi 0 n pangkat 2. Nah, yang terakhir ada worst case, yaitu terjadi ketika data terurut terbalik, jadi bisa dibilang dari besar ke kecil. Nah, pada kondisi ini setiap elemen harus digeser ke posisi yang paling depan. Jadi pergeseran terjadinya banyak sekali terjadinya pergeseran. Jadi kompleksitinya adalah 0 n pangkat 2.